Kebakaran besar melahap toko mebel di tengah pemukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya 7 bangunan rumah dan 9 mobil ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari bagian belakang toko yang berisi bahan mudah terbakar. Kebakaran besar melanda toko mebel yang berada di tengah pemukiman warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, 7 rumah warga di sekitar lokasi toko dan 9 mobil warga yang terparkir, 2 diantaranya milik toko mebel, ludes terbakar. Kebakaran ini juga sempat membuat warga sekitar toko mebel panik. Diduga api berasal dari bagian ruang belakang toko yang dijadikan tempat produksi usaha mebel dan banyak berisi bahan mudah terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi dikerahkan untuk bisa memadamkan api. Kebakaran ini adalah usaha mebel dia menggunakan kitchen set dan sebagainya. Dan yang terbakar ini usaha kitchen set kurang lebih luasnya sekitar 16 meteran. Ditambah dia merembet ke bagian rumah warga, sekitar 5 rumah dan 2 petak kontrakan juga ikut terbakar. Ditambah lagi di sebelahnya ada parkiran, jadi sebelahnya ada kurang lebih 6 mobil sedang parkir dan di dalam pabrik sendiri ada 2. Secara 7 sini ada 2, jadi kurang lebih 9 mobil yang juga ikut terbakar. Petugas mengamankan lokasi untuk menyelidiki dan olah TKP mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat bus akan menyalip dari kiri dan menabrak minibus dan truk yang sedang berhenti mengganti ban di bahu jalan. Petugas mengevakuasi 2 korban tewas akibat kecelakaan maut di ruas tol Cipali kilometer 84-800, tepatnya di Desa Karangmukti, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan bermula ketika 2 bus melaju kencang dari arah Palimanan menuju Cikopo. Bus Sahabat hendak menyalip bus lainnya dari sebelah kiri, namun gagal dan menabrak minibus di depannya, serta dump truk yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Awalnya ya, dia mau nyalip sih. Oh, mau nyalip? Iya. Mau nyalip ada truk gitu? Ya, nggak tahu juga dia, soalnya dia belok sini mau nyalip begini. Oh, bisnya? Iya. Oh, akan di penumpang bis ya? Pada saat mau menyalip kendaraan bus yang ada di depannya, di depan kendaraan bus Sahabat ini masih ada kendaraan satu, yaitu bisa kita lihat bersama Avanza 1 ya, Avanza 1 yang tadi itu. Nah, habis itu melakukan pengereman sehingga oleng, kemudian menabrak dump truk warna merah yang. Korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin, Purwakarta. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki petugas. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun juga terjadi di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diduga akibat remblong, truk kontainer menabrak 4 kendaraan dan 1 sepeda motor di depannya. Akibatnya seorang ibu pengendara motor tewas sementara suami dan anak balitanya luka parah. Seorang ibu tewas setelah motor yang dikendarai bersama suami dan anak balitanya ditabrak truk kontainer di Jalan Raya Gatot Subroto, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Suami dan anaknya terluka parah, dilarikan ke RSUD R. Sudarsono. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat truk kontainer melaju kencang dari arah Probolinggo ke Surabaya. Diduga truk kontainer mengalami remblong dan menghantam 4 kendaraan yang ada di depannya. Sepeda motor disuruh sama ini digenjekkan sama bom. Lu aku Langsung meninggal ya? langsung meninggal di tempat. Yang 2 itu bilang emak ibu. Lu Saya pondok saya inggirkan di jalan. Anak kecil lah ini? Kecil kira 4 tahun. Itu yang korbannya itu bapak, anak, sama ibu. Perboncengan 4 gitu Mas? 3. Oh 3? Anaknya 1, yang bapak sama ibu, bapak sama anak di rumah sakit sekarang. Usai olah TKP, polisi menduga tabrakan beruntun disebabkan truk kontainer mengalami remblong.
Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki petugas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Satreskrim Polsek Sunggal Medan, Sumatera Utara meringkus 8 polisi gadungan yang terlibat kasus perampokan dan pemerasan. Pelaku beraksi menggunakan senjata api rakitan dan berseragam polisi, menuduh korbannya sebagai pengguna narkoba. Penangkapan sindikat polisi gadungan ini berlangsung dramatis dilakukan anggota Satreskrim Polsek Sunggal Medan, Sumatera Utara pada dini hari. Polisi menghadang mobil para pelaku saat melintas di tengah pemukiman warga. Dari pemeriksaan, para pelaku ini kerap beraksi dengan melakukan perampokan dan pemerasan. Modusnya, pelaku menuding target incarannya sebagai pengguna narkoba dengan mengambil motor dan barang berharga korban. Untuk memperdayai korban, para pelaku sengaja memakai seragam polisi dengan membawa sepucuk senjata api rakutan. Para pelaku mengincar pengendara motor yang berkendara seorang diri di jalanan yang sepi. Dari 5 kali aksinya, para pelaku telah memeras uang jutaan rupiah dari 4 korban. Polisi masih menyelidiki identitas penyedia atribut polisi dan kartu pengenal yang menyerupai anggota petugas BNN kepada sindikat polisi gadungan ini. Seolah menjadi petugas BNN yang akan menangkap tersangka penyalahguna narkotika. Namun hal itu hanya sebagai modus saja, dan juga status mereka ini jelas bukan anggota kepolisian dan juga bukan anggota Badan Narkotika Nasional. Kedelapan polisi gadungan ini bakal dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 2 dari 7 komplotan pelaku perampokan dibekuk anggota Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus pelaku adalah memberdayai korban dengan berpura-pura menjual HP murah dengan cara pembayaran di tempat atau COD. Barang bukti sepeda motor korban dan sejumlah senjata tajam disita kepolisian Tanjung Priuk, Jakarta Utara dari tangan 2 pelaku perampokan. Keduanya, ABK dan AD, dibekuk usai melakukan aksinya terhadap korbannya Ega Afrizal, warga Durensawit, Jakarta Timur di kawasan Kebon Pisang. Tak hanya merampas dompet berisi kartu ATM, KTP dan uang 1 juta lebih, kedua pelaku bersama 5 rekannya yang lain juga mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai korban. Modus aksi perampokan yang dilakukan para pelaku berpura-pura menjual telepon genggam dengan harga murah melalui media sosial. Korban yang tergiur menghubungi pelaku dan bersepakat melakukan bayar di tempat atau COD di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Namun bukannya langsung menyerahkan telepon genggam yang dipesan, pelaku justru mengajak korban ke rumahnya di kawasan Kebon Pisang dengan alasan untuk mengambil kelengkapan telepon genggam dan charger serta kardus. Korban pun mengikutinya hingga terjadi tindak pidana perampasan pada sebuah tempat sepi yang dilakukan 6 pelaku lainnya yang sudah menunggu di lokasi. Korban hanya bisa pasrah karena dikalungkan senjata tajam oleh para pelaku. Lalu lalang masih ramai kan, saya percaya aja nganterin dia ke rumah. Waktu pas ke rumah itu ternyata rel, tembusannya rel. Nah di situ saya udah langsung ditodong. Mendapatkan laporan aksi perampokan tersebut, unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk kemudian bergerak cepat dengan melakukan penangkapan kepada para pelaku. Pada pemeriksaan awal diketahui, modus para pelaku ini sudah dilakukan 20 kali. Dia mengakui bersama dengan tersangka AB itu melakukan bentuk kekerasan. Polisi kini memburu 5 pelaku lainnya. Mereka terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.